guys, perkenalkan nama aku Nafata Lele dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digestive system, juru mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan, review sistem pencernaan, dan penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang pertama, gangguan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan, makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Gangguan-gangguan ini antara lain adalah diare, sembelit, tukak lambung, peritonitis, kolik, infeksi usus buntung atau appendicitis. Kemudian berikut adalah gangguan kelainan pada sistem pencernaan. Parotitis atau penyakit gondong. Parotitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Kemudian serotomia. Serotomia adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Kemudian konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena fases keras atau kering sehingga terjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur. Faktor psikogenetik, kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak adekuat, dan abnormalitas usus. Sembelit terjadi jika kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan saat lambat. Akibatnya air terlalu banyak diserap oleh usus, maka fases menjadi keras dan kering. Kemudian tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung disembelungi mukus yang di dalamnya juga terdapat enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Kemudian gangguan lain, sedangkan produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya geseran pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbulnya rasa nyeri yang disebut tukang lambung. Gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makan tidak teratur, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada lambung. Kemudian gangguan lain yaitu gangguan pada lambung adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Kemudian gangguan lain dapat pula appendicitis, terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebut appendicitis. Appendicitis atau dikenai juga sebagai penyakit usus buntung adalah kondisi peradangan pada usus buntung atau appendix. Appendix adalah kantong berbentuk jari yang menonjol dari usus besar di sisi kanan bawah perut. Karena lokasinya appendicitis mengakibatkan rasa sakit di perut bagian kanan bawah, namun pada kebanyakan kasus, nyeri biasanya dimulai di sekitar pusar. Kemungkinan menjalar. Ketika peradangan memburuk, intensitas nyeri akan meningkatkan dan menjadi parah. Kemudian, kelainan gejala dan prinsip terapi. Yang pertama, diare. Diare itu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya yang disertai perubahan bentuk konsistensi fases dari penderita. Gejala dari diare yaitu mual, pusing, demam, kembung, kehabisan cairan, tubuh menjadi lemas, menderita kram perut, buang air besar terus-menerus. Kemudian penyebab diare.
Penyebab paling umum cari diare adalah virus yang menginfeksi usus. Infeksi biasanya berlangsung selama 2 hari dan kadang-kadang disebut flu usus atau flu perut. Diare juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau penyebab sebagian besar jenis keracunan makanan. Infeksi oleh organisme lain, makanan-makanan yang mengandung sistem pencernaan, alergi terhadap makanan tertentu, obat-obatan, terapi radiasi, penyakit usus, malabsorpsi, hipertiroidisme, beberapa kanker, penyalahgunaan laksatif, penyalahgunaan alkohol, operasi saluran pencernaan, dan diabetes. Kemudian gastritis. Gastritis dapat terjadi bila ada rangsangan berlebihan pada mukosa karena aktivitas nervus vagus sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang oleh mukosa. Juga dapat terinteraksi oleh obat seperti aspirin atau steroid. Gejalanya yaitu mual, muntah, penurun nafsu makan, perut terasa panas, gelisah, dan kram pada perut. Kemudian di slide tersebut terdapat sistem pencernaan pada manusia, yang dimana dari mulut, di dalam mulut tersebut terdapat kelenjar ludah, kemudian turun ke kerongkongan, kemudian ke hati, ke lambung, kemudian ke usus halus dan ke usus besar, kemudian ke rektum, baru terakhir turun ke anus. Kemudian sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan yaitu tuba muskular, panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, jantung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal atau GI. Fungsi sistem pencernaan yaitu fungsi utama sistem ini untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna, sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara kimiawi dan mekanik, dan meliputi proses-proses berikut: digestif, pemotongan dan penggilingan, periskasis, digestis, absorpsi, dan egestis. Kemudian dinding saluran tersusun dari 4 lapisan jaringan dasar dari lumen atau rongga sentral ke arah luar. Komponen lapisan pada setiap regia bervariasi sesuai fungsi regia. 1. Mukosa, 2. Submukosa, 3. Muscularis external, yang 4. Serosa, peritoneum, mesenterium, dan omentum. Amnom in pelvis adalah membran serosa terlebar dalam tubuh. Yang pertama, peritoneum parental, peritoneum visceral, rongga peritoneal, mesenterium, dan omentum. Organ yang tidak terbungkus peritoneum tetapi hanya tertutup olehnya disebut retropeneal. Kemudian, kontrol saraf pada saluran pencernaan. Sistem pencernaan otonom atau NSO mempersarafi keseluruhan saluran pencernaan, kecuali ujung atas dan ujung bawah yang dikendalikan secara voluntar. Yang pertama, influx parasimpatis, impuls simpatis. Yang ketiga, plexus Meissner dan Auerbach. Proses menelan atau deglutisis menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus aksis. Penelanan meliputi 3 fase. Fase pertama yaitu fase voluntar, fase faring, dan yang ketiga fase esofagus.
Kemudian esofagus ada tuba muskular, panjangnya sekitar 9-10 inci atau sekitar 25 cm dan berdiameter 1 inci atau 2,54 cm. Esofagus berawal pada laryngofaring, melewati diafragma dan hiatus esofagus atau lubang pada area sekitar vertebra toraks ke-10 dan membuka ke arah lambung. Esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristalsis. Mukosa esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melunasi dan melindungi esofagus. Esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Kemudian lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyimpanan makanan, memproduksi skimus, digestis protein, memproduksi mukus, memproduksi faktor intrinsik, glikogen protein, vitamin B12, absorpsi. Sekresi lambung terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap sefalik, tahap lambung, dan yang ketiga tahap usus. Usus halus terdiri dari beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar usus seperti enzim, hormon-hormon, secreting, sisika, GIP, peptida, usus vasoaktif, substansi, dan somatostasi. Yang kedua, kelenjar penghasil mukus. Yang ketiga, kelenjar enteroendokrin. Kemudian bagian dari usus besar. Yang pertama, sekum, kolon, rektum. Fungsi usus besar yaitu mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit. Memproduksi mukus tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Yang ketiga, di dalam usus besar terdapat sejumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh setiap harinya. Mengsekresi zat sisa dalam bentuk feses. Sekian dan terima kasih.